Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Deliana, NPM 2004020800022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yang diampu oleh Bapak Ludovikus Bomaswadu. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovikus Bomaswadu. Materi yang akan saya review yaitu 1. Identitas nasional, 2. Integrasi nasional, 3. Nilai dan norma konstitusional. Nah, pertama saya akan mereview materi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yakni identitas dan nasional. Identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nah, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada dua jenis identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi 1. Bendera negara Sang Merah Putih, 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, 3. Lambang negara Garuda Pancasila, dan 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Nah, identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Itu dia review materi tentang identitas nasional. Setelah mereview materi yang pertama, yaitu tentang identitas nasional, yang kedua saya akan mereview materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Jadi, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu bangsa. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli atau penulis, salah satunya dari Ramlan Subakti. Beliau mengartikan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Sedangkan menurut Suroyo, integrasi nasional mencerminkan proses kesatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan, baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek politik, aspek ekonomi, dan sosial budaya. 1. Aspek politik. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik,
Yang kedua, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik. Yang kedua, integrasi ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Lalu, apakah perbedaan integrasi dengan disintegrasi? Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan. Nah, model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Impremium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Adapun pengembangan integrasi yang dapat dilakukan melalui 5 strategis atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Nah, itu dia yang bisa saya review dari materi integrasi nasional. Yang terakhir, saya akan mereview materi tentang nilai dan norma konstitusional. Dalam hidup bernegara, kita semua dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Dan juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang. Nah, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu bangsa, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara konstitusi. Sedangkan konstitusi ini berfungsi yakni 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. 3. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. 4. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam artian sempit dan konstitusi dalam artian luas. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Nah, itu dia 3 materi yang sudah saya review. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang, atau kata-kata yang berkenaan, serta kurang layak didengar. Sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.